Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 63 7AE07 ingin mempresentasikan analisa laporan keuangan untuk tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Saya Dinda Rizky. Saya Monika Nova. Saya Novi Puspa. Latar belakang, laporan keuangan penting untuk membantu pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam membuat keputusan. Untuk menilai kinerja perusahaan, analisa laporan keuangan dapat dilakukan dengan menghitung perbedaan antara pendapatan dan beban aktual dengan anggaran, yang disebut varians. Rumusan masalah. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan varians? Apa sih tujuan dari varians? Bagaimana analisis pendapatan dan biaya yang dilakukan? Bagaimana praktik varians dalam perusahaan? Bagaimana keputusan manajemen terhadap hasil varians? Semuanya akan kita bahas dalam presentasi ini. Pengertian varians. Perusahaan melakukan analisis bulanan untuk membandingkan pendapatan dan beban aktual dengan anggaran guna mengidentifikasi penyebab varians dan pihak yang bertanggung jawab. Varians dibagi hierarkis, mulai dari unit bisnis keseluruhan hingga tingkat yang lebih spesifik, seperti volume, harga, dan beban produksi. Proses ini menerapkan mentalitas Kaizen atau perbaikan berkelanjutan dan memastikan analisis mencakup semua tingkatan manajer hingga yang terendah. Tujuan variance. Yang pertama, identifikasi faktor utama yang mempengaruhi laba. Yang kedua, menjabarkan selisih laba total menurut faktor utama penyebabnya. Yang ketiga, memfokuskan pengaruh terhadap laba setiap variasi faktor utama. Yang keempat, menghitung selisih spesifik setiap faktor dengan asumsi ceteris paribus. Yang kelima, menambah variasi faktor utama penyebab selisih. Yang keenam, menghentikan analisa ketika penambahan variabel atau faktor utama penyebab selisih tidak menambah manfaat. Analisis pendapatan. Analisis pendapatan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, selisih harga jual. Gimana sih cara mencari selisih harga jual? Rumusnya yaitu harga jual sesungguhnya dikurang harga jual anggaran dikali volume sesungguhnya. Yang kedua, selisih volume dan komposisi. Selisih komposisi dan volume, rumusnya volume aktual dikurang volume anggaran dikali laba kontribusi per unit anggaran. Selisih volume terjadi jika volume penjualan lebih banyak dari anggaran. Selisih komposisi terjadi jika proporsi produk yang dijual berbeda dari anggaran. Selisih volume yaitu total volume penjualan sesungguhnya dikali proporsi yang dianggarkan, dikurang volume penjualan sesungguhnya dikali laba kontribusi per unit yang dianggarkan. Penetrasi pasar dan volume industri. Selisih pangsa pasar mengukur pengaruh perbedaan dalam pangsa pasar terhadap varians. Selisih pangsa pasar, rumusnya yaitu penjualan aktual dikurang volume industri, dikali penetrasi pasar anggaran, dikali laba kontribusi per unit anggaran. Selisih volume industri, ukur perbedaan volume industri yang mempengaruhi varians. Rumusnya yaitu volume industri aktual dikurang volume industri anggaran dikali penetrasi pasar anggaran dikali laba kontribusi per unit. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Monika. Baik, untuk analisis biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap sendiri adalah selisih antara biaya tetap aktual yang dan yang dianggarkan dihitung dengan pengurangan. Dengan biaya tetap tidak terpengaruh oleh volume penjualan atau produksi, maka rumusnya selisih biaya tetap sama dengan biaya tetap anggaran dikurangi dengan biaya tetap aktual. Dan yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel berfluktuasi langsung dengan volume produksi. Untuk menghitung selisih biaya variabel, biaya produksi yang dianggarkan sesuai dengan volume produksi aktual, bukan volume penjualannya. Dengan rumus selisih biaya variabel sama dengan biaya produksi variabel anggaran dikurang dengan biaya variabel aktual. Praktik varians dalam perusahaan.
terbagi menjadi periode waktu perbandingan atau perbandingan antara anggaran tahunan dan perkiraan kinerja aktual digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik manajer unit bisnis memperkirakan pencapaian target laba tahunan. Perbandingan dilakukan berdasarkan beberapa periode waktu. Yang pertama, perbandingan bulan ini. Yang kedua, perbandingan tahun hingga bulan ini, years to date. Dan yang ketiga, ada anggaran tahunan dan perkiraan tahunan. Periode waktu yang digunakan harus cukup panjang untuk menghindari bias dari faktor musiman. Ada juga untuk fokus pada laba kotor, yang diartikan laba kotor dihitung sebagai selisih antara harga jual aktual dan biaya produksi standar. Dalam banyak perusahaan, perubahan dalam biaya pada atau faktor lain diperkirakan oleh mempengaruhi harga jual. Tugas manajer pemasaran adalah mencapai laba kotor yang dianggarkan dengan mempertahankan penyebaran yang konsisten antara biaya dan harga jual, terutama dalam periode inflasi. Evaluasi standar, kinerja yang dilakukan dengan membandingkan aktivitas aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada 3 jenis standar. Yang pertama ada standar yang ditetapkan sebelumnya atau yang bisa kita simpulkan digunakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang sudah ditetapkan. Namun standar ini bisa usang jika tidak diperbaharui. Yang kedua ada standar historis, dibandingkan dengan catatan kinerja aktual sebelumnya seperti hasil bulan lalu atau tahun lalu. Dan yang ketiga ada standar eksternal, dibandingkan dengan kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan dalam industri yang sama. Namun varian hanya bermakna jika standar yang digunakan valid dan akurat. Kesalahan dalam menetapkan standar atau perubahan kondisi dapat menyebabkan perbandingan yang tidak akurat. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Kanovi. Sistem biaya penuh. Pada sistem biaya penuh, full cost system, biaya overhead baik tetap maupun variabel dimasukkan dalam persediaan. Jika persediaan akhir lebih tinggi dari persediaan awal, sebagian biaya overhead tetap ada di dalam persediaan. Jika persediaan turun, biaya overhead lebih banyak dialokasikan ke harga pokok penjualan. Varians produksi seharusnya lebih terkait dengan volume produksi, bukan dengan volume penjualan. Jumlah rincian detail. Selisih pendapatan dianalisis secara bertahap, dimulai dengan total, lalu berdasarkan volume, bauran produk, dan harga proses ini dilanjutkan dengan analisis volume dan komposisi yang terkait dengan volume industri dan pangsa pasar. Analisis dilakukan hingga rincian tambahan tidak lagi dianggap berguna. Nilai teknik dan kebijakan. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik menunjukkan efisiensi dengan biaya yang lebih rendah, menunjukkan kinerja yang baik, namun untuk pusat beban kebijakan, kinerja yang memuaskan dicapai ketika biaya aktual tidak melebihi anggaran dan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana. Keputusan manajemen. Yang pertama, laba periodik seharusnya relatif stabil. Yang kedua, memberikan dorongan pada manajer untuk segera melakukan tindakan koreksi dari inisiatif sendiri. Yang ketiga, prinsip utama analisis laporan keuangan, formal laporan laba bulanan tidak boleh berisi kejutan. Yang keempat, laporan formal merupakan penegasan dari laporan formal informal, seperti via fax, telepon, email, atau tatap muka. Manfaat laporan formal adalah menekankan bawahan untuk melakukan tindakan koreksi atas inisiatifnya sendiri. Di sini kami dapat menyimpulkan, perusahaan biasanya melakukan analisis bulanan untuk membandingkan pendapatan dan beban aktual dengan anggaran, baik untuk unit bisnis maupun organisasi secara keseluruhan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab varians dan pihak yang bertanggung jawab. Dengan sistem yang efektif, mampu melacak varians hingga tingkat manajer terendah. Varians dibagi secara hierarkis
Varians pendapatan dibagi menjadi varians volume dan harga, serta dianalisis berdasarkan pusat tanggung jawab pemasaran dan area penjualan. Sedangkan varians beban dibagi menjadi beban produksi dan lainnya, dengan analisa lebih lanjut berdasarkan pabrik atau departemen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.